Selanjutnya Buya penanya yang kedua ini Buya. Dari saudara Taufikur Rahman, eh, Desa Beleben, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan begitu. Jadi dia bertanya, bagaimana hukumnya orang yang mempunyai hutang dan hutangnya waktu itu seperti misal hutang telur begini Bu ya, hutang telur harganya 10.000 di tahun 2019 gitu. Terus tidak bayar-bayar selama setahun. Bayarnya yang punya hutang bayar ketika tahun 2020. Harga telur yang dari 10.000 itu sudah menjadi 20.000 waktu membayar. Ini yang harus diambil hukum untuk yang punya hutang, apakah membayar yang 10.000 ketika saat menghutang harganya 10.000 atau membayar karena ketika waktu membayar ini sudah harganya sudah naik begitu Bu ya? Begini, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubuh. Terus di belakang, wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jadi kalau kalian mau melaksanakan transaksi hutang piutang dan itu ada waktu bayarnya beberapa bulan umpama, maka harus tertulis, wajib itu ditulis bahwa hutangnya telur 1 ton, terus bayarnya tahun yang akan datang. Kalau tidak ada tulisan, maka harus farihanun maqbudah, harus ada sesuatu yang dijadikan jaminan. Itu yang disebut dengan gadai. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, man aslafa fi syai'in ma'lum falyakun fi ajali fi bikailin ma'lum aw waznin ma'lum wa fi ajalin ma'lum. Siapapun yang berhutang tentang sesuatu yang tertentu, kemudian harus dengan timbangan yang jelas atau dengan takaran yang jelas, pada waktu membayarnya juga jelas kapan. Nah, itu dua dasar hutang piutang itu. Artinya hutang piutang itu harus kadarnya jelas, waktunya jelas, kemudian yang dijadikan pedoman juga harus jelas. Apa nilai? Kan segala sesuatu kan punya nilai. Iya betul. Rumah ini punya nilai, nilainya berapa? Kemudian telur juga punya nilai. Nilai dari telur itu seperti apa? Berapa? Nah, itu kan harus jelas tentu. Kemudian kalau terjadi seperti pertanyaan itu, maka harus kembali pertama pada ayat. Apakah sudah ditulis? Kalau sudah ditulis dengan tulisan yang jelas, maka ikutilah tulisan itu. Atau kembali pada hadis, sudah ditimbang dengan jelas, ditakar dengan jelas, waktu tertentu, ikutilah itu. Kalau tidak, maka kembali pada kesepakatan. Jadi kata Nabi, al-muslimuna ala syurutihim illa syartan akhalla kitaballah wa sunnata rasulillah. Jadi umat Islam ini melakukan atau bertransaksi harus sesuai dengan syarat yang kesepakatan di antara mereka, kecuali kalau kesepakatan itu melanggar Al-Quran atau hadis, tidak boleh. Jadi kalau ada orang mensyaratkan sesuatu tapi syarat itu melanggar Al-Quran atau hadis, maka tidak berlaku syarat itu, batal demi hukum. Jadi kalau seperti ini kembali pada kesepakatan. Kesepakatan dulu bagaimana? Apakah harus bayar nilai atau harus bayar telur? Kalau bayar telur, ya umpama 1 ton, ya bayarlah 1 ton. Kalau bayar nilai, ya senilai 1 ton. Ya tetap pada kesepakatan. Iya. Jadi kesepakatan itu yang penting.
Lah, kalau sebelumnya tidak ada kesepakatan dengan harga seperti biasa Bu ya. Contoh misalkan saya sendiri ngutangnya, ini saya kan biasa ngutang rokok Bu ya. Ke toko teman saya begitu. Jadi hari Kamis misalkan saya ngutang rokok, harganya rokok itu 20.000 begitu. Lah, Kamis di Jumatnya saya bayar begitu, besoknya bayar. Nah, kan harganya ini hari Kamis 20. Saya bayar hari Jumat. Lah, saya ini harus bayar berapa ini? Nah, barusan kan dua cuman. Jadi kalau ada sesuai dengan Al-Quran, kembalilah pada Al-Quran itu. Kalau ada sesuai hadis, kembalilah pada hadis itu. Kemudian kalau tidak ada, maka sesuai kesepakatan. Yang keempat, kalau tidak ada kesepakatan, tidak ditulis sesuai Al-Quran, tidak ditimbang atau ditakar sesuai hadis, dan tidak ada kesepakatan, maka kembalilah pada as-sadadul misli kan. Jadi membayar dengan misli atau serupa. Kan memang segala sesuatu ini kan punya misli. Saya ngutang kan saya bayar bukan dengan barang itu kan, tapi dengan yang semisal, sepadan dengan barang itu. Umpama saya berhutang telur, maka saya tidak akan mengembalikan telur yang saya ambil itu kan, tidak. Tapi misil sepadan dengan telur itu yang harus kita kembalikan. Ya, kalau kembali pada itu, maka artinya yang kemarin, yang tahun kemarin. Jadi umpama kemarin hutang telur 1 ton, maka setelah tahun berikutnya sudah pindah harga, maka mislinya yang sadadul misli yang mengukur pada yang kemarin tetap. Yang pada waktu ngutang begitu Bu ya. Karena tidak ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan. Iya. Iya Bu. Jadi itu yang disebut dengan oleh ulama dengan as-sadadul misli. Seperti mahrul misl. Jadi umpama ada orang menikah tidak menyebutkan mas kawin, maka yang wajib adalah mahrul misl. Jadi mas kawin yang sepadan atau serupa dengan nilai pernikahannya itu. Iya. Yang dinamakan mahrul misli. Atau ada orang jima syubhat, artinya menjima orang tapi dalam keadaan tidak jelas apakah dinikah atau orang yang dinikah atau bagaimana, maka wajib membayar mahrul misli. Jadi mas kawin yang sepadan dengan nilai pernikahan itu. Iya. Sama seperti tadi. Jadi bayar hutangnya dengan misli, sadadul misli. Iya. Ada penanya selanjutnya, namun beliau tidak mau disebut namanya. Sebutlah hamba Allah begitu Bu ya. Juga berkaitan dengan hutang piutang begitu. Saya contohkan begini. Jadi sempat curhat berdengan via telepon. Ada seseorang yang punya hutang, ndak bayar-bayar begitu, ndak jelas kapan mau bayar begitu. Yang punya hutang, gitu. Yang punya uang, yang menghutangkan nagih, tapi jawabannya tidak jelas 1 kali. Terus kedua kalinya nagih lagi, tidak jelas juga. Tidak jelas sanggup kapan mau bayar, tahun ini tanggal sekian, tidak ada bahasa seperti itu dari yang memiliki hutang begitu. Terus yang terakhir 3 kali nagih lagi gitu, kepada yang punya hutang untuk segera dibayar, tapi tidak ada kejelasan dari yang punya hutang. Terus sekarang pertanyaannya, hukumnya yang mempunyai uang gitu. Hukumnya yang mempunyai uang yang dihutangkan ketika sudah menagih 3 kali, apakah masih mempunyai kewajiban untuk menagih lagi begitu Bu ya? Nah, tentang hutang piutang itu, menurut Al-Quran dan hadis, ada Al-Quran dan hadis lebih memberi semangat pada orang yang mempunyai uang, yang mempunyai piutang.
Jadi kata Allah dalam Al-Quran, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jadi kalau Anda yang punya uang masih diberi kegampangan oleh Allah, tunggulah orang yang punya hutang sampai dia punya. Jangan ditagih terus. Iya. Itu. Yang kedua kata Nabi dalam Sahih Bukhari, man arada an yunajjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamati falyunaffis an falyunaffis an kurbati mu'minin aw yadha anhu. Jadi siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat, maka berilah keringanan pada kesusahan orang mukmin atau dibebaskan. Iya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, inna min abarril birri, jadi ibra'ud dhimma, termasuk kebaikan yang paling baik adalah membebaskan orang yang punya tanggungan, membebaskan hutang orang. Itu penyemangat atau memberi kebaikan, peluang kebaikan pada orang yang punya uang. Kemudian bagi orang yang punya hutang, Rasulullah bersabda, "Timatlul ghani zulmun." Jadi orang punya hutang kalau sudah ada tapi masih menunda-nunda, maka itu suatu kezaliman. Kalau tidak membayar, itu kezaliman kata Nabi. Jadi antara yang pemberi hutang maupun yang mempunyai hutang sama-sama disupport oleh Islam, oleh Allah dan Rasulullah SAW agar cepat terselesaikan. Karena hutang itu adalah ya menjadi penyandera bagi seseorang. Orang itu tersandera dengan hutangnya, baik di dunia maupun setelah meninggal, setelah mati. Jadi kata dalam hadis, nafsul mu'mini mu'allaqun bidainihi. Jadi jiwa seorang mukmin akan digantung dengan hutangnya nanti setelah mati itu. Bahkan Rasulullah pernah tidak mau mensalati seseorang karena punya hutang. Iya. Jadi baiknya kalau ada orang meninggal itu, jaminan itu kan biasa setelah dikubur kan. Iya. Kalau barangkali punya hutang-hutang mohon didatangi. Itu baiknya sebelum itu. Sebelum disalati malah. Jadi sebelum disolati sudah terlunasi begitu. Dilepas. Jadi barangkali dia punya hutang, silakan menghubungi keluarga. Sudah dilepas sebelum disalati mestinya, kalau mau mengikuti Nabi SAW, bukan di kuburan itu. Iya. Jadi kuburan itu terlambat namanya, tidak apa-apa, itu qada namanya. Iya. Jadi sekali lagi hutang ini ya adalah menyandera seseorang. Oleh karena itu kata Nabi SAW, man kana alaihi daynun yuridu ada'ahu famata fa alayya, kata Nabi, atau fa'ala Allah. Wa man kana alaihi daynun la yuridu ada'ahu famata fa alayhi. Jadi orang yang memiliki hutang dan dia berusaha untuk membayar, semangat untuk membayar, terus meninggal, maka itu tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila orang punya hutang dan dia enteng tidak ada keinginan untuk membayar, maka kalau meninggal maka dia yang tanggung. Karena nanti kan semua ada perhitungan antara sesama manusia. Apalagi kita sesama manusia, kata Nabi, hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Di antara kalau ada domba, yang satunya punya tanduk, yang satunya tidak, kemudian bertengkar, kemudian kalah yang tidak punya tanduk karena kekuatan tanduknya, maka nanti dihisab itu, kata Allah. Jadi dihisab antara dia berdua itu. Yang tidak punya tanduk disuruh membalas. Ya apalagi antara sesama manusia. Iya. Di hadis sahih Muslim, hatta yuqada
lisyatil jalha minasyatil qarna.